akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala bisyabat rasulullah bisyabat Quran ilahadihi habulah samarkandi lahumul fadihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak saya hormati, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di bab yang kedua ini kita melanjutkan yang kemarin, karena kemarin pertemuan pertama tidak selesai, dan insya Allah nanti juga pertemuan kedua ini juga belum tentu selesai, bisa jadi dilanjut ke pertemuan yang ketiga. Sungguh beruntung panjenengan semua yang menggunakan kesempatan masih hidup digunakan untuk beramal solih semacam ini. Beruntung pula panjenengan yang diberi Allah kesehatan mensyukurinya dalam bentuk yang baik seperti ini. Dan beruntung pula panjenengan yang diberi Allah nikmat sempat bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan yang lainnya. Dan amat rugilah kalau kita sampai diberi Allah kesempatan, diberi umur panjang, diberi kesehatan, masih hidup, digunakan untuk yang sia-sia. Dan ini malam ini kita melanjutkan tentang mengingat mati, ya Allah. Di kitab yang ditulis oleh Ables As-Samarkandi ini yang mana sudah saya berusaha untuk tak tulis dalam bahasa Indonesia dulu supaya gampang membacanya dan gampang pula menjelaskannya. Kalau tidak di-Indonesiakan dulu susah nanti, apalagi berbahasa Jawa juga susah, kadang-kadang dimaknai Jawa saja susah, apalagi Arabnya saja, mau tak Indonesiakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di keterangan yang lalu disampaikan, dan ini dilanjutkan lagi, bahwa dalam sebuah kisah setelah tiba saatnya sakaratul maut ini, kisah ini dalam keterangan lain disebutkan bahwa ketika malaikat maut itu datang menjemput, saat malaikat maut datang menjemput, malaikat maut itu sudah menghampiri tiap pintu rumah yang menjadi target tujuan penjemputan. Itu dalam sehari semalam 5 kali dihampiri, di depan pintu rumahnya sudah dia datangi 5 kali sehari semalam. Ketika seorang hamba telah tiba ajalnya, maka malaikat maut mencabutnya. Jadi sebelum roh dicabut itu mendekati hari ya, makanya terkadang 40 hari menjelang kematian sudah ada tanda-tanda gejala-gejala yang orang tidak merasa, tidak tahu. Tahunya setelah meninggal, oh pantesan kok kemarin tuh nggak seperti biasanya nggak begitu seperti itu. Nah, tanda-tandanya sudah mulai tampak karena malaikat maut sudah mendatanginya sehari setidaknya 5 kali mendatanginya. Maka ketika roh sudah keluar dari jasad, sudah dicabut, orang-orang yang terdekat ada yang merasa gelo, nangis, bahkan ada yang jerit-jerit, ada pula yang sampai jambat-jambat rambut dewi, nyobek-nyobek bajunya. Sebenarnya itu adalah perilaku jahiliyah yang dilarang oleh ajaran Islam. Ya, yang masih melakukan ya berarti termasuk jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya kan kaum yang bodoh. Mati kalau tinggal mati terus gitu. Dalam sebuah riwayat waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a malakul maut. Diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa suatu hari Nabi Muhammad melihat malaikat maut atau
yang terkenal dengan Israel. Saat itu Nabi Muhammad sedang berada di dekat sahabat Ansor. Sahabat Ansor sudah menjelang ajal, didatangi malaikat maut. Terus Nabi Muhammad berpesan pada malaikat maut, wahai Israel, kasihani sahabatku, dia orang mukmin, kasihani, dia itu orang mukmin. Jawaban Israel, absyir ya Muhammad, gembirakan Muhammad, bahwasanya aku selalu belas kasihan pada setiap orang mukmin. Fa inni bikulli mu'minin rafiqun, aku selalu kasihan pada orang mukmin, kata malaikat Israel. Ini bikulli mu'min rafiqun, selalu kasihan pada orang mukmin. Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, aku mencabut nyawa manusia ketika dari antara keluarganya ada yang menjerit. Aku bertanya, maka Israel nyampe pada Muhammad nih, ini la'akbidun nas, ketika aku mencabut nyawa manusia kok anggota keluarganya aja menjerit, menangis. Aku bertanya, ma hadza surahu, kenapa harus menjerit-jerit kayak gitu? Kata Israel, demi Allah, ma dhalamnahu wala asta'jalna, demi Allah kami tidak menganiaya dan tidak lancang mendahului ajal, enggak. Dalam hal mencabut nyawa ini kami tidak menyalahi. Maka jika kamu rela akan sunatullah pasti berpahala, tapi jika marah atau mengeluh pasti berdosa. Fa in tardau bima sana'allahu tujaru wa taskhatu au tajzau tak samu. Kalau engkau ridho wahai anggota keluarga, engkau dapat berpahala karena itu sunatullah. Israel itu mencabut tidak asal, sesuai perintah Allah, waktunya pun sudah ditentukan oleh Allah, jadi tidak buru-buru, enggak pernah buru-buru ke susu dan nyabut, enggak, masih nunggu kapan waktu yang tepat sesuai yang ditentukan Allah. Wa in taskhatu au tajzau tak samu, tapi kalau engkau marah, mengeluh, pasti berdosa. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal, kita hendaknya ridho, ikhlas melepaskannya, tidak sampai marah-marah, mengeluh, berkeluh kesah dan sebagainya, karena itu mendatangkan dosa. Fama lakum indana min atabatin, tidak ada artinya mencemooh malaikat Israel, karena Israel pasti akan kembali. Untuk itu berhati-hatilah, tiada penghuni rumah batu ataupun penghuni bumi perkemahan, baik yang di darat maupun di lautan, kecuali semuanya dalam pengawasanku, kata Israel. Di rumah gedung, dalam gua, dalam kemah, di tengah laut maupun di daratan, semua berada dalam pengawasan Israel. Jadi ternyata yang ngawasi kita itu tidak hanya tidak hanya Raqib dan Atid. Setahu kita kan hanya Raqib dan Atid yang ngawal kita. Ternyata Israel itu selalu ngawasi terus, ikuti di mana berada, diikuti Israel, diawasi Israel. Hingga aku kenal mereka melebihi mereka mengenal dirinya sendiri. Ini la'arafu minhum, aku lebih kenal dia daripada dia masing-masing. Aku lebih kenal Israel, lebih kenal siapa dia daripada dia terhadap dirinya sendiri. Ini la'arafu minhum. Wallahu ya Muhammad, demi Allah ya Muhammad, lau anni aratu an aqbidu ruha wa'udah ma qaddartu hatta yakuna Allah ta'ala wal amira biqabdiha. Demi Allah ya Muhammad, tidak ada seekor nyamuk yang mati aku cabut nyawanya kecuali dengan izin Allah. Terhadap nyamuk enggak asal nyabut aja Israel, oh nyamuk asal diraket asal, enggak asal, itu pun dengan izin Allah. Jadi kata Israel itu, Allah ya Muhammad, lau anni
aratu an abidu ruha ba'udoh, jika ada seekor nyamuk aku cabut nyawanya, kecuali mau qadatu hatta yakun Allah Ta'ala, hingga Allah memberikan izin padaku. Ba'udoh mati itu atas izin Allah mencabut nyawanya, tidak asal. Makanya kalau belum tiba ajalnya nyakot mentang-mentang dikeplak mabur delali ra kena, disemprot delali kelewat, yang belum saat ajalnya diraket delali dia kelewat, gak kena raket yang apa itu yang belum ajalnya, dikipas angin kipasi itu tetap aja mumpet, masih mumpet, kasih banyak mumpet kalau belum tiba ajalnya. Kalau sudah ajalnya tiba, ya itulah seizin Allah mencabut nyawanya. Yes, mulai mumet nih. Oh, tak kira Israel itu siji kayak menungso nyabut kayak kita nyabut isu rumput, enggak. Ya Allah. Ro'a unasan yathakuna qala ama innakum law aksartum min dzikriha dzimil ladzati lasaghalatakum amma. Nabi melihat beberapa orang sedang tertawa terbahak-bahak. Ro'a unasan yathakuna, orang guyu ngakak-ngakak, lalu belum menegur Rasul menegur qala ama innakum law aksartum, jika kalian memperbanyak ingat mati yang melenyapkan segala macam kelezatan, pasti kalian tidak ada waktu lagi untuk melakukan seperti itu. Guyon ngakak-ngakak sakar dewi la saholakum amma, nggak akan seperti itu. Alaikum bidzikril maut bimil ladzati. Beliau bersabda, alaikum, hendaklah kalian semuanya bidzikril maut, memperbanyak ingat mati, bimil ladzati, yang melenyapkan segala macam kelezatan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, al-qabru raudhatun min riyadil jannah wa khufratun min khuffariniron. Kubur adalah merupakan pertamanan dari taman-taman surga, dan bagi orang mukmin itu bisa jadi merupakan jurang-jurang neraka bagi orang kafir. Kubur itu bisa jadi taman surga bagi orang mukmin, bisa jadi menjadi jurang-jurang neraka bagi orang kafir. Suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya pada Ka'ab al-Akbar, ya Ka'ab, hadisna anil maut, wahai Ka'ab, ceritakan pada kami tentang kematian. Qala Ka'ab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wasna kasira syauki yadkhulu fi jawfir rajula fadakhudu kullu syaukatin bi'arqin yajdabahu rajulun syadidul jazabu fa akhadha ma akhadha wa ma abqa. Gambaran sakitnya kematian adalah bagaikan sebatang dahan yang banyak berduri tajam tersangkut di kerongkongan Anda. Gambaran kematian, ini jawaban Ka'ab nih pada pertanyaan Umar bin Khattab. Gambaran kematian itu bagikan sebatang dahan yang penuh duri tajam nyangkut di tenggorokan, di kerongkongan Anda, sehingga setiap duri menancap di setiap saraf-saraf. Selanjutnya dahan itu sekonyong-konyong ditarik dengan sekuat tenaga oleh seorang yang gagah perkasa. Bayangkan apa yang akan turut tercabut bersama dahan itu dan apa yang akan tersisa. Hadis riwayat Nuaim yang isinya pertanyaan Umar bin Khattab kepada Ka'ab. Wa dzikra an Sufyan As-Sauri anahu kana idza dzikira indahul mautu kana la yuntafa'u bi ayyaman fa idza su'ila an syai'in qala la adri. Karena ngerinya mati, Sufyan As-Sauri jika mengingat kematian ia terdiam, termangu, kemudian tidak berbuat apa-apa sampai beberapa hari.
Kalau ada orang ditanya, jawabnya hanya nggak tahu. Kalau ada permasalahan, ditanya nggak tahu. Karena sudah mengingat mati, sampai tertegun, terdiam beberapa hari gitu, diam sekeliling mati. Ya Allah, bujuni tahu, mbuh hati. Bidit apa? Mbuh hati. Terlalu apa lagi? Mbuh, nggak tahu. Makalah Hakim salah satu laisalil akili an yang saha fana udunya watasarrumu ahwaliha wal matu wal afatu latilla aman abihan minha. Kata seorang arif bijaksana, seorang alim, bagi orang yang berakal sehat tidak patut melupakan 3 perkara, yaitu salah satu li akili an yang saha fana udunya, kerusakan dunia, dan watasarrumu dan pergolakannya. Tidak patut melupakan, mengabaikan rusaknya dunia dan pergolakan dunia ini, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Wahwaliyah wal mautu, yang kedua tidak patut melalaikan, mengabaikan kematian. Wal afatul lati la amana minha, afat atau rusaknya dunia yang tidak terhindarkan ini. Dengan pandainya orang-orang yang tidak beriman merusak dunia ini menggunakan akal logikanya, sampai menggunakan internet, menggunakan YouTube, menggunakan media sosial, sehingga bisa merusak dunia ini. Tidak hanya rusak secara fisik, tapi moral, akhlak anak-anak muda pun dirusak sedemikian rupa. Kita harusnya waspada terhadap 3 perkara ini. La ya'rifu qadraha illa arba'ah. Qadra syababi la ya'rifuhu illa syuyukh. Wa qadral afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Kata ulama bernama Hatim Al-Asom, ada 4 perkara yang sering dilupakan manfaatnya, sering dilupakan nilai harganya, sering dilupakan fadilahnya, keutamaannya. Apa itu? Nilai dari masa muda yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah tua. Ngerti yo, biyen aku nggih nom ngene yo, saiki wis tuwa wah kok ya Allah. Biyen aku kok yo ngono nggih nom, saiki tuwa kerkoso ning ngene. Biyen aku yo mau ngaji, nyantu arep ngaji males. Biyen aku yo males mau. Pokoknya dirasakan oleh orang yang sudah tua, baru menyesal setelah tua. Dan awal muda tidak mengambil manfaat, menggunakan keutamaan masa mudanya, tidak menggunakan sebaik-baiknya di masa muda, sehingga masa tua baru merasakan. Wasani yang kedua, tidak menggunakan dengan baik kesehatan yang dirasakan oleh orang yang sedang sakit. Pas sehat tengkleng sak senenge dewi, tengkleng lalapane kerupuk melinju, wah, tengkleng lapane kerupuk melinju. Sesuai setelah sakit belum merasakan, ngati yo wingi sakit baru. Terus ini mari lara bali nene. Sing jeruan, penake wis jeruan. Lalapane kerupuk melinju wis Allah. NBS durian dapat durian, baru sakit baru merasakan, nggak menyadari bahwa fisiknya sudah nggak tahan lagi, tapi kemauannya, nafsunya masih menggelora, masih semangat untuk menikmati hal itu. Nah, harusnya kan dikendalikan dengan aku wis tuwa, secara kuat ke fisikku, harusnya tidak begitu. Kemudian yang ketiga, nilai harga keselamatan yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang terkena musibah, bala, bencana, yang mana keselamatan itu terasa banget. Kok ingin mau dadak ini, aku mau dadak lewat ini, malah aku melawan arus yo, mau jenuh orang kadung kecelakaan lagi, ngerasa dirasakan oleh yang selamat enak, kanan kirinya kebakar semuanya, yang tengah-tengah
milik orang beriman tidak kebakaran. Dirasakan oleh yang selamat, yang musibah, bala, bencana dirasakan oleh orang yang kena musibah, yang selamat, bahwa saat selamat nggak dimanfaatkan keselamatan waktu selamat di caranya bin aku selamat, tidak asal-asalan sehingga terkena musibah baru, bencana baru merasakan yo aku tiwas mau melawan arus yo waktu yo mau ngelawan arus mah kok ngarep ono truk tronton ora iso minggir entek dalane. Yang keempat, nilai harga hidup yang dirasakan oleh orang yang sudah dalam kubur atau mati. Jadi ini seperti keterangan hadis yang kemarin pertemuan pertama kita sudah baca, ihtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datang yang 5, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Karena abi kasiran mayakulu inilah ajabu minarajuli ladhi yang zilu bihil mauta. Dari Abdullah bin Amr bin As berkatanya, ayah tidak jarang mengatakan heran. Pak enggak jarang, sering mengatakan heran terhadap orang yang sekarat atau yang sedang didatangi maut. Kenapa mereka tidak mau menjelaskannya? Padahal dia berakal sehat, masih fasih berbicara, wa ma'ahu aqluhu walisanuhu. Apa tau ngomong sedus sing nalika sekarat itu kok gak pernah mau menjelaskan padaku yang sedang kedatangan mati, kak gak pernah menjelaskan padaku kenapa toh? Padahal dia masih bisa berbicara dengan lancar loh, akalnya masih normal loh, lisannya masih lancar, lisannya masih fasih, tapi kenapa gak pernah mau menjelaskan padaku? Nah itu kata Amr bin As. Nah, terusnya anaknya yang bernama Abdullah bin Amr bin As, cara Jawa ini meleh. Ya abati, qad kunta taqulu innil ajabu min rajulin yang zilu bihil maut wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu kaifa la yasifu ila yasifuhu. Faqala ya bunayyal maut a'dhamu min ayusofa walakin sa'asofulaka minhu. Abdullah bin Amr menceritakan ayahnya setelah tiba saatnya sakaratul maut, waktu masih sehat, pernah gitu tadi kok masih harus mati kok tahu ngomong kok nyeritain piye rasane mati piye. Begitu dia sendiri mengalami sekarat, anaknya ngomong pada bapaknya yang bilang setelah satu maut, ditanya pada ayahnya, kenapa ayah tidak menceritakan tentang mati, padahal dulu tidak habis-habisnya heran pada orang yang berakal sehat, kok bukan seribu bahasa nggak menjelaskan. Ya ini ayah kan sedang dalam keadaan sekarang kedatangan mati kok nggak mau menjelaskan juga. Ya bunaya, wahai anakku, al mauta a'dham, mati atau maut adalah sangat mengerikan, tidak dapat disebutkan, tetapi baiklah sedikit kujelaskan untukmu wahai anakku. Wallahi ka'anna ala katifa jabala rotwa, wal demi Allah anakku, ka'anna ala katifa, beratnya bahuku, pundakku ini seperti memikul jabala rotwa, memikul gunung rotwa. Pundakku rasanya abot kayak lagi mikul gunung rotwa. Keluarnya nyawa seperti melewati lubang jarum, seolah-olah dalam tubuh ini tertanam pohon yang berduri. Kemudian langit merapat ke bumi. Di dalam tubuh ini seakan ada tertanam pohon yang berduri, langitnya mendekat ke bumi, dan aku dijepitnya. Wahai anakku, nah ini sekarat di peksa yang akan cerita bahwasanya ada 3 periode yang kurasakan. Fil awal amri ahrason nasi ala qatalai Muhammad
faya wailatahu faya mautu fi dalikal waktu. Periode pertama adalah ketika aku masih kafir dan punya niat jahat akan membunuh Nabi Muhammad. Aduh, sangat celaka jika aku mati saat itu. Wasani summa hadani Allah Ta'ala. Periode yang kedua adalah turunnya hidayah dari Allah SWT, masuk agama Islam dan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga aku dipercaya untuk memimpin pasukan Islam. Sangat bahagia aku seandainya mati di saat itu. Periode yang ketiga, sumastaholna ba'du fi amri dunya fala adri kaifa yakun hali. Periode yang ketiga ini saat aku sibuk dengan urusan duniawi. Oleh karena itu, aku nggak tahu bagaimana nasibku ini. Bagaimana nasibku ini sekarang sedang sibuk urusan duniawi ini. Nasibku gimana nanti insya Allah nggak tahu aku. Falam aku min andi hatta mata rahmallah. Kata Abdullah, belum lagi aku bangun dari sisinya, ternyata beliau sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Semoga Allah mengasihinya. Ibu bapak saya hormati, hadirin rahimakumullah. Kata Syakib bin Ibrahim, wa faqoniyal nasu fi arba'at asya'a qaulan wa khalafuni fiha fi'lan. Ada 4 perkara yang kebanyakan manusia sependapat denganku, tetapi bertolak belakang dalam kenyataannya. 4 hal orang itu banyak sependapat, padaku sependapat, tapi kenyataannya dia bertolak belakang. Yang pertama, ngaku sebagai hamba Allah, anak Abdullah, tapi mereka membebaskan dirinya dalam kenyataannya enggan sholat, tidak mau puasa Ramadan. Aku nek poso ndak mari mati, ora poso wae ya. Wis bayar fidyah apa wis aku bayar fidyah daripada poso aku mati. Enggan puasa Ramadan. Sak karepe dhewe. Awak sehat, waktu longgar, bapak-bapak Jumatan enggak makan Jumatan, insyaallah. Wis kenyataannya ngaku-ngaku anak Abdullah, aku hamba Allah. Tapi nyatanya uripe enggak mau melaksanakan perintah Allah dan kadang-kadang malah menerjang larangannya. Yang kedua, mengakui kalau innallaha kafilun li arzaqina. Allah itu memberi rezeki mereka ditanggung Allah. Ya ngaku, aku rezeki ditanggung Allah, ngaku gitu. Tapi kenyataannya merasa gelisah ketika tidak mendapatkan hasil di hari itu. Merasa gelisah kalau hari itu tidak mendapatkan hasil. Padahal yakin Allah yang mencukupi rezeki padaku. Kalau Allah yang mencukupi rezeki padaku. Kerja seharian nggak dapat hasil, nunggu nggak ada tarian, nggak ada narik, nunggu orang sambat tenaga, nggak ada sambat tenaga, ini nggak dapat hasil apa-apa, gelisah, susah. Yang ketiga, innal akhirata minat dunya wa hum yajma'una al-malal dunya. Dia ngaku kalau akhirat lebih utama. Dia ngaku akhirat lebih utama daripada dunia. Tapi kenyataannya wa hum yajma'una al-malal dunya. Dengannya nyatanya mereka sepanjang harinya hanya sibuk mengumpulkan harta dunia semata. Yang keempat, la mubaddalana minal mauti wa ya'maluna amala qaumin la yamutuna. Ngaku kalau mati itu pasti akan mengalami mati, yo percaya nek bakal mati. Tapi dalam kenyataannya berbuat sekehendak mereka seakan hidupnya selamanya tanpa persiapan bekal untuk dibawa mati. Ya, maluna amalan qaumin la yamutuna, tidak menyiapkan bekal untuk dibawa mati. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi mengatakan, salasun ajabatni hatta adhakatni. Ada 3 perkara yang mengherankan dan membuatku tertawa, yaitu mu'ammilu dunya wa mautu yatlubuhu. Berhayal umur yang panjang, sedang maut selalu mengintainya.
muamil dunia itu berhayal, itu umur dawa, padahal mati selalu mengintainya. Dikira umur dawa sih sesuai kok, mati ku sesuai kok. Sesuai aku kan sih nom, umurku lagi 40, sesuai tekan sithik 20 tahun neh. Membuat Salman Al-Farisi ketawa ini. Orang berhayal umur panjang. Wa ghafilun walaysa bimaghfulin anhu, melupakan maut dan maut tidak pernah melupakannya. Manusia hidup melupakan akan kematian, sedang kematian tidak pernah melupakannya, selalu mengintai terus. Wa dhahikun maliun fihi la yadri asakhitun rabbul alamin alaihi amradin anhu. Suka tertawa riang, sedang nasibnya belum jelas, apakah dia itu disenangi Allah atau dimarahi Allah. Hidupnya senang-senang baik, kita bahagia terus, riang gembira, padahal nggak tentu nasibnya itu nanti termasuk orang yang dimurkai Allah atau yang disenangi Allah. Wasalasun ahzununi hatta abkianani, tiga perkara lain yang menyedihkan dan membuat menangis adalah abkainani hatta abkainani, salasun ahzununi hatta abkainani, tiga perkara lain yang menyedihkan membuat menangis adalah firaku Muhammad wa hazabihi, perpisahan dengan sang kekasih, yaitu perginya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dari dunia ini. Ini yang sangat menyedihkan dan membuatku menangis, kata Salman Al-Farisi, adalah perginya Nabi Muhammad dan beberapa sahabat Nabi meninggalkan dunia ini. Wal wuqufa baina yaday Rabbi Azza, mengingat mati yang mengerikan, mengingat nasib besok, apakah dimasukkan ke surga atau neraka ya. Wajalla wala adri janatun au ilanarin. Yang ketiga, ingat nasibku besok itu aku termasuk golongan ahli surga atau ahli neraka ya. Ini membuat Salman Al-Farisi menangis kalau teringat tiga perkara ini. Nah, kita yang masih sehat waras, masih berakal sehat, fisiknya waras, dan tentunya mengingat demikian ini ya, seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW bersabda, lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lum ibnu adam ma akaltum minha saminan abadan. Jikalau hewan-hewan ternak ngerti mati sebagaimana manusia, pastilah kalian tidak akan bisa merasakan makan daging hewan yang gemuk. Hadis riwayat Baihaqi. Kalau hewan itu tahu bahwa dia akan mati kayak manusia, hewan ingat mati, terus dengan persiapan mati sembelih melayu, nggak mau dijadikan korban, nggak mau. Kalian tidak bisa menikmati daging hewan yang gemuk. Lau ta'lamul bahaim minal mauti, hewan kalian ngerti tentang mati sebagaimana manusia, pasti kalian tidak akan merasakan daging hewan gemuk. Hadis riwayat Baihaqi. Kata Abu Hamid Al-Hafaz, ada tiga keuntungan bagi orang yang selalu ingat mati. Yang pertama, ajri taubah, cepet taubat. Keuntungan pertama, orang yang ingat mati cepat taubat. Yang kedua, qanaah terhadap rezeki, tidak rakus, tidak tamak dengan rezeki. Qanaah, nrimo apa anane, rela menerima apa adanya. Yang ketiga, wanisyatul abdi, rajin melakukan ibadah. Rajin ibadah, nisyatul ibadah, rajin melakukan ibadah. Kalau ingat mati keuntungannya ndang tobat, rela menerima apa adanya dari rezeki, terus rajin melakukan ibadah. Sebaliknya, yang melupakannya tertimpa tiga macam keburukan, yaitu tasifut taubah, menunda-nunda taubat. Wataraku ridho, nggak rela atas rezeki yang telah diterima, selalu rakus, tamak, karena nggak rela dengan rezeki yang Allah berikan. Kaslan ibadah, malas ibadah, sebagaimana ciri-ciri orang munafik.
Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu saya hormati, yang terakhir kita tutup dengan kisah. Kita waktu ini sebagai kisah Nabi Isa dituntut oleh kaum kafir untuk menghidupkan orang yang matinya sudah lama, karena mereka orang kafir itu mengira bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang yang baru saja meninggal. Yo nek mati tenanan, gegek kuwi wong mati suri, juru mati tenanan. Maka orang kafir menuntut Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang matinya sudah lama. Dan Nabi Isa menjawab, bolehlah kau pilih sekarang mana mayat yang kamu kehendaki. Nabi Isa menantang gitu. Jawaban orang kafir memilih Sam, putra Nabi Nuh. Kan jauh jarak Nabi Nuh dengan Nabi Isa, jauh banget, ribuan tahun tuh. Tidak hanya 5.000 tahun, bisa lebih dari 10.000 tahun jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Isa. Suruh menghidupkan kembali putra Nabi Nuh yang namanya Sam. Kemudian Nabi Isa melakukan sholat sunnah 2 rakaat, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan, hiduplah, keluar dari kubur Sam putra Nabi Nuh. Kemudian orang kafir bertanya pada Sam putra Nabi Nuh, kenapa rambut dan jenggotmu kok putih semuanya seperti itu? Jawabnya, ketika aku mendengar panggilan untuk keluar dari kubur, jawab Sam ini, kukira ini kiamat sehingga dikeluarkan dari kubur. Maka karena rasa takutnya aku dengan kiamat ini, rambutku memutih, jenggotku memutih semuanya seperti ini. Jawaban dari Sam. Orang kafir tanya lagi, sejak kapan kau mati? Jadi yang dihidupkan Nabi Isa itu bisa diajak dialog, dia ngomong. Jawabannya, sudah 4.000 tahun yang lewat. Kapan kau mati? Sudah 4.000 tahun yang lewat. Tapi sampai sekarang masih terasa sakitnya kematian itu. 4.000 tahun yang lewat, sekarang masih terasa sakitnya kematian itu. Dan masih membekas, hingga saat ini belum hilang. Nah, itulah ngerinya kematian. Seandainya orang mukmin yang mukhlis, yang tidak banyak neko-neko, pasrah pada Allah, ditawari di alam barzah, kau mau hidup lagi, kemudian nanti mati lagi, pilih nggak mau. Pilih nggak mau, karena sakitnya sakaratul maut itu masih terasa sampai saat ini, masih terasa terus, nggak hilang sakitnya, sehingga nggak mau kalau ditawari itu hidup lagi. Mau nggak hidup lagi ke dunia lagi, nanti mati lagi? Nggak mau. Nah, kalau yang ditawari itu orang-orang yang mati syahid, masih jadi medan perang, ditawari mau nggak hidup lagi, nanti mati lagi? Mau, karena saat mati nggak terasa sakit ya. Orang yang mati syahid di medan perang itu betul-betul syahid akhirat, tapi betul-betul nggak merasa sakit. Kalau ditawari itu hidup lagi, perang lagi, dibunuh lagi, mau, nggak sakit. Mati nggak sakit. Orang yang merasakan sakitnya saat maut, ya nggak mau. Yang terakhir, kalau orang kafir ditawari, mau nggak hidup lagi ke dunia? Mau, aku pengen taubat, pengen masuk Islam, pengen beramal soleh, begitu, sehingga kematianku tidak dalam keadaan kafir. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga hidup kita di dunia ini ingat mati, tidak sampai melupakannya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ibadah, bisa meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita akhiri dengan baca wal asri dan kafaratul bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.